Andaryani. Nama aku Izia Rafifah. Nama aku Alifia Surya. Nama aku Meta Salwa. Jadi di sini kita mau membahas tentang circle. Jadi kita mau ngutarain opini kita dulu nih terkait circle di sekolah tuh gimana sih? Gimana ya? Menurut kamu gimana ya? Menurut aku sih ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya ya. Circle tuh dampak positifnya dia bisa menumbuhkan semangat belajar, karena kalau circle-nya baik dia juga akan ikutan ke bawah baik, gimana pertemanan aja. Kalau buruknya itu bisa jadi pemilihan teman, terus perundungan atau pembulian ke circle yang lainnya atau ke orang-orang yang emang dia nggak punya circle. Jadi kalau misalnya circle A nih nggak suka sama circle B, jadi kayak ikut-ikutan nggak sih nggak suka? Iya. Satu orang nggak suka, semua nggak suka. Iya. Kalau kita sebagai pelajar, ngaruh gak sih circle tuh dalam belajar di sekolah gitu? Ngaruh banget sih, ngaruh banget. Kan kita juga misal di dalam circle itu tergantung kan kita satu tujuan nggak. Kalau misalnya emang ya circle-nya dalam circle itu orang-orangnya yang rajin, maksudnya gue rajin juga sih. Terus yang satu otak gitu loh, sefrekuensi Iya. dalam sebuah. Jadi bisa satu hobi, satu kesukaan. Iya, kayak kita gini kan, tapi Iya. Oh my god! Kita emang hobinya apa ya? Nggak ada hobi yating. Tapi ya menurut aku itu tuh tergantung balik ke circle masing-masing, karena ada circle yang bisa mengganggu fokus akademiknya. Kayak misalkan circle yang lebih suka main, lebih suka nongkrong. Kayak di masa remaja sekarang kan banyak tuh circle yang nongkrong sampai malam. Terus ada yang anak SMA itu udah nge-vape, udah ngerokok. Itu kan semua tergantung ke bawah ke circle masing-masing ya. Jadi tuh balik aja lagi ke circle masing-masing sama ke diri sendiri, pintar-pintar mengontrol diri aja. Tapi misalnya juga kalau misalnya ada satu yang lebih baik nih di antara yang lainnya, kalau misalnya dia bisa mengajak teman-teman yang lain buat berubah jadi lebih baik, kenapa enggak gitu ya Mas? Jadi kalau menurut Meika gimana? justru menurut aku kalau circle itu bisa menutup pertemanan kita, kayak jadi Misalnya mainnya sama yang itu aja. iya gitu, kayak merasa dikucilkan nggak sih buat yang lain kalau di dalam circle ada circle gitu. Oh, iya. Tapi kalau menutup pergaulan terus orang yang nggak punya circle ujung-ujungnya apa? Bullying juga kan? Iya. Ya. Jadi itu pendapat dari kita berempat. Jadi di dalam circle itu ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, gimana kita pintar-pintar membawa diri kita aja. Pintar-pintar memilih teman guys. See you next time, bye bye. Kita next ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh kenalin nama nggak Bu sama guru mapel apa? Ya, umur berapa, tinggal di mana? Nama Ibu Sandi, guru mapel matematika wajib. Nama Ibu? Saya Bu Siti, saya ngajar SMP. Saya mau nanya dulu sebelumnya, Ibu berdua ini termasuk teman dekat atau bagaimana? Kita sedekat apa? Dekat apa Bu? Dekat darah dengan Nadi ya. Masuk. Ya, Iya, kenapa? Bagaimana ibu membangun circle pertemanan yang sehat? Lingkungan pertemanan? Iya. Lingkungan pertemanan yang sehat itu ya berarti kalau misalkan kita bercanda ya kita saling tahu kalau itu memang lagi posisinya lagi bercanda. Tapi kalau misalkan ada masalah atau apa pasti kita langsung dibahas ke poin. Jadi langsung diselesaikan hari itu juga gitu. Jadi jangan sampai ada dendam lah gitu ya. Terus kalau circle dalam ibu bekerja sangat penting Iya, nggak sih? berpengaruh nggak sih? Oh iya dalam dong, lingkungan? sangat penting. Soalnya kan kita juga kerja itu pasti butuh bantuan orang lain juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya teman dekat kita lagi susah, mereka yang bantu. Gitu. Mereka lagi susah, kita yang bantu. Menurut Ibu gimana Bu? Ibu gimana Bu? pokoknya di tempat kerja atau dimanapun pasti ada teman dekat. Jadi kalau dibilang circle-circlean, sebenarnya nggak harus circle-circlean yang hal itu terus mainnya tetap mainnya sama yang lain, semuanya boleh. Tapi kalau punya teman dekat itu juga boleh. Jadi seimbang aja antara punya teman yang lainnya dan teman dekat.
mendekati lu seimbang. Tapi menurut Ibu, dari circle itu kan ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu lebih banyak dampak positifnya atau negatifnya, terus dampaknya apa aja? Boleh dijelasin nggak? Jadi gitu ya. Sebenarnya kekurangan kelebihannya pasti seimbang kalau menurut saya ya. Tergantung gimana perspektif orang melihatnya seperti apa. Jadi misalnya kekurangannya pasti kayak nah kasihan yang teman-teman introvert yang nggak punya teman dan lain sebagainya, dia nggak ditemenin dan sebagainya, itu kekurangannya mungkin ya orang pada itu. Tapi kelebihannya kita punya teman cerita yang nggak Super harus power. nggak harus semua orang tahu cerita kita, tapi kita pengen cerita gimana ceritanya ya berarti harus punya teman dekat atau circle. Tapi menurut Ibu lagi, gimana tuh tanggapan Ibu tentang pengaruh circle di lingkungan sekolah bagi siswa? Kan banyak tuh siswa yang punya circle. Sebenarnya sih sama aja kayak kita guru-guru dalam lingkungan kerja. Kalau kalian boleh pertemanan punya circle teman dekat boleh gitu kan. Cuma yang penting kalau misalkan ada tugas-tugas dari guru, tugas kelompok ya tetap harus membaur sama lainnya gitu. Jangan sampai kalau udah tersikat udah itu aja kelompoknya, tapi nggak berbaur sama yang lain, itu yang nggak boleh. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh, jadi deket-deket aja tapi nggak usah sampai bergantung, jadi apa-apa pengen kelompoknya sama temen dekat, itu Kalau namanya nggak sama dia nggak mau. itu nggak boleh. Jadi kalau bisa circle itu jangan terlalu berlebihan. Terus solusinya gimana Bu tentang circle ini? Kan ada circle yang baik, ada yang buruk. Buat yang baik, buat yang buruk. Solusinya yang pasti dari diri sendiri, dimana kalian menciptakan lingkungan sekolah atau lingkungan pertemanan kalian dengan baik lah, dimana tergantung dirinya. Kalau orangnya aku mau main sama dia aja, oh berarti dia nggak mau punya teman lain, itu circle yang buruk. Kalian harus punya batasan, harus bisa membentengi diri kemana gitu. Kasih Ibu. Halo semuanya. Halo semuanya. Kali ini kita bakal wawancara. Di sini kita dengan Bapak siapa? Pak Yaldi Permana. Bapak di sini sebagai apa? Menjabat. Sebagai guru yang pertama itu tugas pokok ya, guru kimia. Tapi Bapak juga selain memiliki tugas pokok, Bapak juga diberi tugas tambahan untuk membantu kepala sekolah di bidang sarana prasarana. Dan yang tidak kalah pentingnya, tugas itu adalah membimbing anak-anak supaya jadi anak yang hebat. Gitu. Ya kita ya. Iya. Kita dibimbing Pak Yaldi nih guys. Ya pinter anak-anak. Terus apalagi pertanyaan? Pertanyaan yang mau saya ajuin itu gimana sih Pak lingkungan pertemanan Bapak di lingkungan pekerjaan Bapak saat ini? Ya lingkungan sekarang itu yang pertama ya ada lingkungan yang bersifat apa ya, sosial ya, dengan teman-teman sepekerjaan, teman guru. Nah, teman-teman guru ini semuanya baik-baik ya. Jadi circle guru itu pasti baik ya, karena semua guru itu adalah orang-orang yang sudah dididik untuk supaya memiliki kepribadian yang baik, memiliki motivasi untuk membangun dirinya dengan lebih baik lagi dan menularkannya itu kepada anak-anak agar anak-anak itu juga menjadi anak-anak yang hebat. Tidak akan ada circle guru yang buruk, tidak. Karena semua guru itu niatnya adalah ingin mendidik anak-anak. Bisa dengan bidangnya masing-masing, bisa dengan berkelompok. Tergantung nanti apa yang mau dibangun. Contoh sekarang, sedang kita ingin membantu pemerintah provinsi untuk agar anak-anak itu menjadi lebih baik lagi di dalam pergaulannya, yaitu program untuk supaya melaksanakan jam malam, bahwa anak-anak tidak boleh ada yang keluar rumah di atas jam 9. Artinya apa? Sebelum jam 9 mereka sudah ada di rumah. Tapi alangkah lebih baiknya
Bapak Ibu guru nanti mengarahkan anak-anaknya pada malam itu adalah kegiatan pembelajaran di rumah secara mandiri, sehingga semua kehidupan kita sehari-hari itu diisi dengan berbagai macam yang bermanfaat, utama ilmu pengetahuan ya, sehingga nanti kalau sudah menginjak dewasa apalagi mahasiswa udah banyak kita punya pengetahuan, nggak mau melangkah kemana pun juga kan enak. Itu di rumah jam 9 sudah selesai istirahat, tidur, besok pagi bangun lagi. Dan juga nanti bagaimana mengarahkan anak bahwa ke depan itu mungkin sekolah itu tidak jam 7 masuknya, Jam 6. mungkin jam setengah 6, Oh. mungkin juga jam 6 ya. Itu Bapak setuju. Kenapa? Karena pada jam-jam itu anak-anak itu kondisinya sedang bagus-bagusnya, di kondisi puncak, baik fisiknya, psikisnya maupun pemikirannya. Itu yang bagus. Lanjutnya, Menurut Bapak nih, lingkungan pertemanan itu ngaruh nggak di lingkungan pekerjaan Bapak? Ada pengaruhnya enggak sih dalam Misalnya Bapak teman melakukan bapak tuh pekerjaan? ngebawa bapak jadi kayak gimana gitu. pasti. Karena kita juga harus tahu bahwa mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak. Itu penting itu. Makanya setiap orang itu juga harus punya prinsip menolak, itu harus ada. Karena circle itu tidak selamanya baik. Nah, ketika ada sesuatu yang tidak baik, kita bisa menolak. Terutama anak remaja. Anak remaja pertama harus bisa menolak. Misalkan diajakin main, ya, kemudian wah perkiraannya lebih dari jam 9, tolak. Kecuali dengan keluarga boleh. Iya, nanti kayak ih nggak asik gitu. Jadi kita dimusuhin, Pak. Itu provokatornya. Kenapa kamu harus bisa menolak yang kayak begitu? Biarkan saja kita tidak ditemani oleh orang-orang yang tidak baik, nggak ada masalah. Banyak teman kau yang baik, malah bagus. Yang kedua, ya, kita ikut terlibat dalam hal yang bersifat positif, segala sesuatu yang membangun diri kita. Contohnya, di sini teman Bapak ada yang rajin ke masjid, ya kan? Itu circle seperti itu penting, sehingga kita itu akan menjadi semangat terbawa untuk ikut juga sholat berjamaah di masjid. Gitu contoh. Itu kan circle yang bagus yang kita ikuti seperti itu. Kemudian ada juga yang mengajak, ayo kita belajar tentang metode pendidikan atau pengajaran yang terbaru. Nah, kita ikut belajar diskusi. Ini ruangannya kan situ tempat diskusi. Bagaimana kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Ya. Kita harus mengikuti perkembangan anak sekarang seperti ini. Berarti kita mengajarnya seperti apa ya? Kalau itu kan kita harus punya circle yang bagus supaya kita terus berkembang. Anak-anak itu pada akhirnya juga juga berdampak ke anak-anak, sehingga anak juga jadi berkembang. Banyak hal-hal yang positif ya dalam satu circle itu. Kamu bisa lah memilih. Oh, ketika kita melakukan sesuatu circle yang buruk, itu gue bilang tolak, tidak boleh diikuti. Tapi Pak, misalnya saya bertanya ya, kalau misalkan kan diajak circle buruknya buat nongkrong atau apa, tapi itu kita udah nolak, tapi tuh circle itu tetap ngajak kita dengan cara ngucilin kita atau ngancam kita. Menurut Bapak tuh kita harus kayak gimana? Kita harus punya prinsip. Kita juga harus pandai mengungkapkan kata-kata penolakan dengan cara yang baik dan halus. Ya. Maaf ya guys, hari ini saya harus ikut dengan keluarga ke satu tempat, meskipun kita berbohong, tapi kan sesuatu yang baik. Jadi bohong kalau baiknya apa? Iya dong. Iya dong, catat ya. Karena hal itu yang pertama akan menyelamatkan kita dan keluarga. Yang kedua juga mereka kan tidak tersinggung. Artinya pertemanan kan akan tetap terjaga. Tapi sebaiknya
Kalau pertemanan-pertemanan yang lebih cenderung ke sesuatu yang mengajaknya kurang baik, kita tolak saja. Kita bikin circle yang bagus. Guys, simak guys. Bikin circle yang bagus, kenapa? Oh, banyak contohnya. Apa itu circle-circle yang bagus? Nah, tergantung fashionnya masing-masing Bapak nggak tahu. Ini Bapak beri contoh. Ada suatu kelompok-kelompok tertentu yang mendedikasikan dirinya untuk lingkungan. Itu circle yang bagus. Dia punya kegiatan-kegiatan untuk bagaimana bumi ini adalah bukan punya kita semata, tetapi juga nanti diwariskan untuk anak cucu kita ke depannya. Kita harus jaga dengan caranya masing-masing. Itu circle yang bagus. Kemudian ada circle khusus untuk yang pencinta kuliner misalkan. Dia membuat suatu kegiatan, menciptakan suatu masakan atau makanan yang murah tapi bergizi, kemudian bisa kita jual, kita bisa produksi sehingga bermanfaat untuk kita. Kan circle begitu kan bagus. Di pengajian juga kan itu circle yang bagus. Ya. Nah, kamu harus punya juga circle yang seperti itu. Kita anak baik kok, Pak. Anak baik, Pak. Jadi punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman yang nanti bisa kita manfaatkan ketika sudah dewasa. Sebab itu kesempatan yang baik. Ketika kamu sudah selesai SMA, kesempatan itu mungkin juga tidak ada lagi. Ya. Karena apa? Ketika kita dewasa, mahasiswa, circle-nya udah lain lagi. Iya, benar banget lagi. Itu udah pasti circle-nya beda lagi, tergantung tingkat kematangan kita. Nah, di circle kamu itu kan circle anak-anak remaja yang lebih cenderung mengasihkan, menyenangkan, bermain, tetapi bermain yang bermanfaat. Atau serius amat sih biasanya gitu ya, tapi bermanfaat. Terus apa lagi pertanyaannya? Kalau misalnya yang circle dalam circle gitu, menurut Bapak gimana? Apa itu? Jadi misalnya di dalam circle itu ada 5 orang, terus dia punya circle lagi ternyata jadi 3 orang yang lebih dekat gitu. Jadi yang 2 orang itu kayak nggak dianggap. Iya. Oh. Nah, ini sering kejadian. Iya, di lingkungan anak sekolah banyak, Pak. Kejadian, dan ini sesuatu yang menurut Bapak ya banyak ya. Bagaimana kita untuk supaya bisa selalu terus bersama, coba kita kenali dulu setiap individu itu yang dia senang itu apa, yang dia bikin happy itu apa, yang dia bikin gembira itu apa. Jadi bisa Lakukan hal kecil yang membuat dia gembira. Jangan dimusuhi. Misalkan dari 5 anak, kan beda-beda nih anak itu. Yang satu anaknya suka jajan, suka makanan misalnya, maksudnya gitu, suka makanan. Yang satu ini memang sukanya bersolek atau berdandan. Tapi biasanya kalau satu kelompok itu komunitas, pasti ada yang seragamnya, ada yang samanya, ada satu visi yang sama, itu pasti. Tapi yang berbedanya juga banyak seperti yang tadi itu. Ketika dia punya sesuatu yang menurut dia itu asik dan happy, berikanlah sesuatu dalam bentuk yang sekecil apapun. Misalkan dia tadi suka kue, suka makanan, kita belikan dia meskipun kecil, tapi itu bagian daripada perhatian. Intinya kalau yang begitu harus sama-sama saling memperhatikan. Ketika ulang tahun, berikanlah hal meskipun kecil, gitu kan, itu kan ada perhatian namanya, sehingga akan terus. Itu lem atau perekat antar teman. Perhatian yang kecil itu ada lem atau perekat di antara teman. Meskipun nanti sudah berpisah jauh, itu masih ingat. Ada kenang-kenangan, oh dia ternyata memperhatikan saya, gitu. Benar nggak? benar. Gitu. Suatu ketika kita main ke rumahnya, kita membawakan apa buat yang dia suka. Oh, meskipun sederhana, tapi dia
bisa diperhatikan gitu caranya. Bisa. Bisa. Apalagi Ada nih satu lagi tapi gimana tanggapan Bapak nih tentang lingkungan pertemanan siswa itu berpengaruh nggak ke akademik atau pembelajaran dia di sekolah? Jadi kan Bapak sebagai guru kan, Bapak merhatiin guys, Bapak kan pasti merhatiin gimana sih lingkungan pertemanan siswa itu buat akademiknya, apakah menurun atau bagaimana? pasti plus minus gitu. Dan kalau dia bertemannya itu atau circle-nya anak-anak yang rajin, gini, aku kasih contoh aja lah ya. Ya, boleh. Circle-nya ini circle yang anaknya ini grup yang suka mengkaji kegiatan agama. Misalkan di Rohis, Iya. itu circle Rohis itu. Dia pasti berkembangnya di situ, Iya. di keagamaannya itu. Dia pasti ikut kajian, dia pasti ikut ini dan sebagainya sampai kepada apa yang dia cita-citakan ke depan, pengen jadi ustadz atau pengen jadi kiai atau pengen jadi apa dan seterusnya. Itu contoh saja. Kemudian yang kedua, geng motor. Iya. Nah ini ya menurut Bapak bukannya salah ya, Iya. tetapi kebablasan sehingga nggak belajar, berpengaruh kepada apa namanya Akademik. kemampuan akademiknya gitu loh. Ya. Kemudian ada circle itu grup yang camping, benar nggak? Benar. Camping. Apapun juga pertemanan itu haruslah diingat bahwa belajar itu adalah wajib hukum gitu. Jadi misalkan circle ini kurang bagus, enggak juga. Tergantung kita itu punya tanggung jawab enggak untuk diri kita dalam hal kita belajar. Selagi kita punya tanggung jawab kita untuk selalu belajar, aku rasa circle-circle yang menyenangkan buat kita itu enggak apa-apa. Tapi jangan lupa Yang penting belajar. Kewajiban. Iya. kamu harus tahu yang namanya itu kita belajar itu akan mengubah kita punya pandangan terhadap sesuatu gitu loh. Kalau orang nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau membaca, nggak mendengarkan guru, seolah pendapat dan pandangan dia aja yang paling benar gitu loh. Benar? Iya, betul. Apa kasih contoh? Angka 9. Ada. Kalau dilihat dari dua sisi, bisa jadi beribut ya. Bisa nyebut 6 Bisa Iya. juga sembilan. atau 9. Benar. Kecuali dia belajar. Kecuali dia belajar. Dia akan tahu itu angka 9 atau angka 6. Dia nggak ribut. Kemudian contoh yang berikutnya. Pernah tahu tentang penyakit corona? Benar. Kamu tahu banyak kontroversi. Iya, banyak pro dan kontranya ya. Benar. Kalau kamu nggak peduli dengan itu, apa jadinya? Berdampak ke orang yang lebih besar. Apa jadinya? Karena dia Iya, jadi dampak ke orang lain yang lebih besar gitu nggak sih? Nggak, yang nggak salah. Paham nggak maksudnya? Iya, jadi kan Kayak kalau kontranya misal ya Pak, ada yang ngomong kalau virus corona itu apa ya kayak akal-akalan pemerintah itu buat memperkaya gitu. Betul. Tapi kan menurut saya kasihan juga ke pemerintah atau lembaga yang emang dia nggak ngelakuin itu tapi Tenaga dituduh kesehatan. begitu. Betul. Ada nggak pendapat lainnya? Tadi itu dengan Amerika. iya. Coba. Alif, menurut Alif apa? Ada pendapat bahwa itu adalah virus yang memang sudah terisolasi dulu, isolasi sudah diambil, kemudian disimpan di lab, kemudian labnya itu menyebar gitu ya di situ. Ada sabotase dan seterusnya. Ada yang bisnis katanya nih, sengaja disebarkan virusnya sehingga nanti menguntungkan pabrik vaksin dan seterusnya. Macam-macam itu pendapat.
Puyeng nggak? Iya. Karena pentingnya kita belajar supaya kita punya satu pandangan atau cara berpikir kita. Minimal bagi kita itu adalah satu persoalan yang tingkat hati-hatiannya harus tinggi gitu loh minimal. Buat kita minimal untuk selalu berhati-hati menjaga jangan sampai kena terinfeksi itu. Dan itu pentingnya belajar. Kalau kita nggak belajar, nanti nggak mau pakai masker, buang sampah sembarangan, buang macam-macam nih. Itu kenapa harus belajar tuh begitu supaya kita itu mendapat satu pandangan yang baru. Paham? Tuh, circle tuh harus begitu. Harus bawa pengaruh yang baik, guys. Iya. Apa mau kasih tahu lagi? Apa? Banyak hal yang kamu itu sebenarnya belum tahu. Tapi sekarang tiba-tiba ini kok Papa ngeliatnya perubahannya itu luar biasa gitu. Jadi terkaget-kaget. Mengenai apa? Mengenai digitalisasi. Ketika zaman Bapak dulu tidak terpikirkan ya, akan ada cara komunikasi yang secara langsung dengan jarak jauh tanpa kabel. Masuk ini ke kabel semua. Kabel. Kemudian berkembang sampai sekarang. Ternyata bisa buat video, bisa buat dan sebagainya. Ya, membuat kita itu menjadi maju, membuat kita itu menjadi berkembang. Setiap manusia di dirinya masing-masing itu ada potensi untuk berkembang. Kita itu harus mencoba itu terus. Bagian mana yang berkembang pesatnya itu yang kamu terusin. Ya enggak? Makanya harus sering mencoba yang positif. Jangan harus mencoba semua hal. Di sekolah itu kan diminta mencoba. Kamu wawancara dengan Bapak, barangkali kamu itu punya potensi bagus di situ, bisa jadi reporter nanti. Iya. Bisa kan? Wawancara dengan Bapak. Nanti dia edit videonya kan, nggak mungkin panjang-panjang. Siapa tahu nanti udah bisa jadi editor. Amin. Ada yang merancang sesuatu, siapa tahu nanti udah bisa jadi sutradara. Bahkan ada yang bisa menciptakan aplikasi baru, bisa jadi begitu. Mencoba. Nanti ada lagi kegiatan lain yang berbeda dengan ini. Coba kegiatan ini, coba. Tapi yang positif ya. Iya. Nanti kamu akan merasa, aduh ternyata saya potensinya di sini. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak tahu. Ngerti? Pak, kalau mencoba salah, nggak apa-apa, namanya juga mencoba. Kalau kita memang yakin di situ ada passion kita, ulangi lagi, sampai berhasil. Iya. Begitu kan? Iya. Takut gagal ya Pak? Jangan takut gagal, jangan takut mencoba terus mencoba. Karena sekarang itu penciptaan macam aplikasi dan sebagainya itu yang sekarang kita itu gunakan. Dulunya kan dasar mencoba, salah lagi, gagal lagi. Ada proses disempurnakan. Entah disempurnakan oleh siapa nggak tahu juga. Tapi kan cikal bakalnya udah ada. Tuh, cara belajar. Circle yang bagus. Apa lagi? Satu lagi ya, udah cukup? Udah cukup. Udah setengah jam kan? Iya, betul. Makasih ya Bapak udah mau diwawancarain. Maaf kalau mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ya wawancara kita ini berdampak kepada cara kita berpikir dan menginspirasi sehingga kita bisa berubah dengan kreativitas berpikir kita itu masing-masing yang positif. Itulah circle. Bangun diri kita agar menjadi orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Guys, jadi hari ini kita bakal membahas seputar tentang circle. Di sini kita lagi sama siapa namanya? Aku Muhammad Riza Febrian. Nama saya Rama. Dari kelas berapa? Dari kelas 11 C1. 11 S1. Saya mau nanya nih, gimana sih apa
tahu apa itu tentang circle. Circle itu kalau menurut gua sendiri, circle itu adalah pertemanan dalam lingkungan. Ya sama menurut gue juga kayak gitu. Terus gimana nih Bu? Circle kalian kan tergabung dalam satu circle, bener nggak? Ya bisa dibilang gitu. Nah gitu. Gimana kalian bisa jadi satu circle? Awalnya sih kan dari pas MPLS ya. Kan itu kan kayak baru kenalan dulu, jadi mungkin sampai sekarang gitu. Kalian punya hobi yang sama ya? Buat hobi sih masing-masing enggak. Setiap orang beda-beda. Iya, tujuannya sama nggak? Kenapa? Tujuannya sama gak? Ya tujuannya sama-sama mau sukses. Terus menurut kalian circle itu ngaruh nggak sih dalam kalian belajar di sekolah? Akademik kalian. Kayak misalnya nama semangat sekolah nih gitu. Dibilang ngaruh sih, itu tergantung orangnya kalau kayak gitu. Tergantung orang. Kalau emang lu udah tabiatnya udah males, udah kayak gimana gitu, lu ikut nongkrong gitu, kayak fokus ke nongkrong doang, ya lu gak bakal jadi apa-apa ke depannya. Menurut kalian lingkungan pertemanan kalian atau circle kalian itu termasuk circle yang sehat atau enggak? Kalau misalnya dibilang sehat, ya sehat nggak sehat. Tergantung sih itu mah, kalau kayak gitu mah tergantung orang. Iya, tergantung suasana aja kalau lagi nongkrong itu gimana. Terus kalau dibilang sehat ya sehat. Kalau di sekolah misalnya belajarnya bener kan gitu. Maksudnya Ya kalau di sekolah ya di sekolah, kalau di luar. Itu beda lagi. Menurut kalian circle itu punya dampak positif sama negatifnya itu kayak gimana dampaknya, bisa disebutin nggak? misalnya ngajak ibadah kalau zuhur. Kalau dampak positifnya sih yang pertama itu bisa kumpul bersama. Jadi istilah itu bisa bersosial. Jadi kayak lu tuh nggak nge-stuck di situ-situ aja, kayak lu kenalnya sama dia, terus orang ini punya kenalan sama yang misalnya lu tuh bisa sukses, tau gak sih lu dari banyaknya teman lu bisa, kalau udah lulus kan bisa nanya-nanya. Terus kalau negatifnya tuh kayak balik lagi ke diri sendiri, misalnya temen lu, circle lu kayak lagi minum-minum terus lu ikutan gara-gara terbawa arus gitu, lu nggak bisa nahanin diri sendiri. Kalau itu kan tergantung orang. Terus solusi kalian nih buat, kan pasti pertemanan itu banyak yang buruknya tuh. Terus tuh gimana caranya biar kita selalu di jalan yang baik terus, ketika sih kayak masih terus gitu. Kalau Terus kayak cara gitu. mencegah apa sih? Cara menyikapi. Ya. Kalau kayak gitu sih, ibaratnya kalau itu masing-masing ya, kalau lagi nongkrong gitu kayak misalnya lu minum aja silakan gitu, tapi gue enggak, kayak misalnya gitu enggak ngelarang juga. Ya. Tapi kalau ada yang nggak ikut, diinin nggak? Ya enggak lah, itu kan masing-masing. Enggak maksa-maksa juga. Nah kalau menurut gua solusi buat pertemanan kayak gitu ya, di setiap circle nih harus ada ini sih, maksudnya kayak harus ada apa sih bahasanya? Yang ngarahin, satu orang yang ngarahin gitu. Jadi biar enggak yang di sini belok semuanya ikut belok gitu, enggak. Jadi sini belok ya kita harus ngarahin dia buat lurus gitu. Oke, segitu aja wawancara dari mereka. Makasih ya udah mau diwawancarain. Bye bye.